izin Abi buka masker ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nabila. Apa alasannya tidak hadir? Apakah ada keterangan? Sakit. Nabila ya. Kita doakan supaya teman kalian Putri Nabila segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan bersama-sama mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita beberapa hari yang lalu. Masih ingatkah kalian materi kita beberapa hari yang lalu? Masih. Apa? Iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat. Hari kiamat. Masih ingat apa itu hari kiamat? Hari akhir. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu hari akhir? Iman pada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Ya, bagus. Hari akhir adalah hari di mana seluruh jagat raya ini akan mengalami kehancuran tanpa terkecuali. Kita sebagai manusia, makhluk Allah yang lainnya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi akan mengalami kehancuran. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah beriman pada hari akhir ya, menghargai sikap mawas diri sebagai implementasi dari iman pada hari akhir. Nah, di sini ada 4 KD ya. Yang pertama adalah KD sikap sikap spiritual ya. Yang kedua KD sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Keterampilannya adalah meyakini dalil nakli, menjelaskan gambaran pada saat terjadinya hari akhir. Sedangkan di pengetahuan, kalian dapat memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap diri, kemudian alam sekitar dan makhluk ciptaan Allah. Nah, anak-anakku, pada hari ini Bapak akan kembali melanjutkan yang kemarin ya. Kiamat itu terbagi menjadi dua ya. Apa saja yang pertama? Kiamat sugra dan kiamat kubra. Iya, kiamat sugra itu apa artinya? Kiamat kecil. Kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubra? Kiamat besar. Baik. Ya, perhatikan video berikutnya.
tayangkan tadi, siapa yang menanggapi ya apa arti dari tayangan yang kalian saksikan tadi? Coba, silakan siapa yang mau? Oke, Aurel, silakan Rel. Pas ada benda yang jatuh dari laut itu langsung ada kayak tsunami yang benar-benar besar dari laut. Itu termasuk kiamat juga, dimana semua manusia itu mau lari kemanapun dia tetap aja. Terus yang satunya lagi Kiamat juga itu yang pas kecelakaan ada apinya itu. Oke, terima kasih Aurel. Luar biasa ya tanggapannya. Tadi Aurel mengatakan bahwa ketika benda dari langit jatuh ke bumi, ya, semua hancur berantakan, bahkan timbul tsunami tadi ya. Ketika tsunami naik ke daratan, kita sudah lihat tadi, semua manusia pada panik, ya kan? Nah, anakku, kita pada hari ini akan melanjutkan dengan cara berdiskusi kelompok ya. Kita diskusi kelompok sesuai dengan meja yang telah Bapak atur. Ada 5 kelompok yang akan Bapak bentuk di sini. Nanti tugasnya ada di LKPD ya. Di LKPD ini setiap kelompok punya tugas masing-masing. Kalian bisa melihat atau membaca tugas kelompok 1 apa ada di sini, kelompok 2, 3, 4 dan 5 seterusnya. Ya. Pada saat kalian berdiskusi antar kelompok, kalian harus menyalin ataupun meresume apa yang Bapak minta di LKPD ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu kalian akan presentasi di depan. Paham ya? Bapak beri waktu 15 menit untuk diskusi di dalam kelompok masing-masing. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan. Kelompok 3. Dan ini kelompok 4 ya. Oke. Ya, gimana Pak Ari? Gambarnya satu aja atau boleh 2? Boleh 1, boleh dua-duanya ya. Yang penting bisa memberikan deskripsi tentang gambar tersebut ya. Kelompok 2 sudah? Sudah. Ya. Kamu sudah? Mana coba? Siap nanti maju ke depan ya. Tahan. Siap. Kelompok 4 sudah. Iya, kamu kan kelompok 4, bertanyanya ke kelompok yang maju di depan siapa, kelompok 5, tanyakan sesuai materi yang dibahas kelompok 5. Ya. Lanjut. Sudah ini kelompok 5? Sudah siap maju ya. Siapa nanti yang maju?
Waktu kita 5 menit lagi, kemudian kita presentasi di depan, ya. Ya. Baik anak-anak, diskusi di kelompok kalian sudah cukup ya. Sekarang waktunya kita presentasi, masing-masing kelompok ada perwakilan di depan. Nah, nanti kelompok lain menanggapi, bertanya, sedangkan kelompok yang tadi temannya maju boleh membantu menanyakan apapun ataupun menanggapi, menambahkan dan seterusnya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rafa, Power, Alexa, dan Suci. Di sini kami mewakili kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan mengenai hikmah kisah teladan penasaran dengan calon penghuni surga. Hikmah dari kisah teladan penasaran dengan calon penghuni surga adalah, jadi ada seorang pemuda yang disebut pemuda ahli surga oleh Rasulullah SAW. Mengapa begitu? Seorang pemuda itu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan melakukan amalan-amalan yang sangat luar biasa. Walaupun Abdullah berkata, pemuda tersebut tidak pernah tahajud, dan dia pun berpuasa masa berbata-bata, dan sholat duha pun tidak pernah. Tetapi ia berusaha menjaga 3 amalan yang baru mampu dia amalkan. Dia selalu berusaha jujur, tidak berdusta, dan tidak merasa tidak tinggi. Yang padahal Abdullah berkata tadi, pemuda tersebut tidak pernah tahajud dan tidak bisa beribadah. Abdullah pun tidak bisa mengamalkan 3 amalan yang sudah diamalkan oleh pemuda. Sudah. Baik anak-anak, dari kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok lain yang mau menanggapi atau bertanya tentang apa yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Saya Pak Hanis dari kelompok 1 ingin bertanya kepada apa hikmah dari kisah tersebut? Jadi hikmahnya itu kan kayak pemuda tersebut itu emang dia kayak haji belum bisa, terus itu tahajud juga nggak pernah, duha juga nggak pernah kan. Tapi dia tuh kayak selalu berusaha jujur, tidak berdusta, dan nggak pernah ngerasa diri sama seseorang. Berarti kan artinya kalau misalkan kita pintar ngaji gitu, sholat rajin, duha rajin, sunnah rajin, kayak percuma juga gitu kalau kita nggak ngamalin sikap jujur, nggak ngamal jujur, nggak iri, nggak berdusta. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Arsalmanda Chandra, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Bagus, David, Isa, kami akan mempresentasikan LKPD Agama Islam yang diberikan oleh Abi Nasir, yaitu membaca dan mengartikan surah Al-Qari'ah ayat 45 dan Al-Zalzalah ayat 1-2, kemudian mengkaji dan
mendiskusikan tentang kejadian kiamat kubra dan ciri-ciri. Surah Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kawsar wasil mahsus wa takunul jibalu kal ihnil mahsus. Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Arti dari surah Al-Qari'ah. Pada hari itu manusia seperti larun yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihembuskan. Al-Zalzalah ayat 1-2. Berartikan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan babat-babat dalam kubur yang dikandungnya. Ciri-ciri dan makna kiamat kubra, yaitu terjadinya kiamat dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia akan hancur, pola-polanya rusak, dan kehidupan manusia akan bergantung menjadi alam baru, yakni alam manusia. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, Bapak Lima, silakan. Saya Jinan Wirabisa Pahadi dari kelompok 5 ini membahas di ayat 4, arti daripada hari itu manusia seperti larang yang berterbangan. Maksudnya manusia seperti larang yang berterbangan itu maksudnya apa? Ya, silakan kelompok 2. Maksud dari manusia seperti larang-larang untuk berbangun adalah Bingung. Kamu aja nggak apa-apa ditambah, silakan. Nggak harus pasti, kamu juga boleh. Hah? bahwa manusia seperti tidak memiliki arah Seperti tidak memiliki arah, untuk dituju. tidak peraturan. Ya. Jadi Bapak tambahkan ya apa yang disampaikan oleh kelompok 2 bahwa manusia itu berhamburan seperti larang itu, dia ucak-kacir. Pernah melihat sarang tawon? Kalau sarang tawon dibubarkan sarangnya, dia akan berhamburan kemana-mana kan? Begitu juga dengan larang. Nah, seperti itulah nanti keadaan manusia ketika terjadi hari kiamat. Bingung, ada yang lari ke barat, ada yang lari ke timur, serba salah. Ada bahkan yang bertumburan, saking bingungnya, ya, begitu. Sedangkan yang ditanyakan teman kalian tadi, bumi mengeluarkan beban-beban berat, betul bahwa nanti gunung mengeluarkan laharnya ya, lahar dingin, batu-batu besar keluar, dan tidak hanya itu, banyak beban-beban lainnya juga, ya, seperti longsor begitu ya, terjadi tanah yang mungkin mengeluarkan sesuatu yang sangat mengerikan. Seperti itu maksudnya, ya. Baik. Iya, kita kasih aplaus untuk semua kelompok ya. Baik. Terima kasih anak-anakku, kalian sudah menunjukkan kemampuan kalian masing-masing ya. Walaupun pada dasarnya ada hal-hal yang memang harus kalian pahami kembali ya dari materi yang kalian pelajari hari ini. Makanya yang perlu digalakkan itu adalah membaca, ya, membaca, mendengarkan, melihat ataupun yang lainnya, ya. Ya, untuk terakhir, sebelum Bapak akhiri kegiatan belajar kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Cukup nih. Sudah paham? Baik,
Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan kuisis kita ya. Nah, untuk kali ini kita berkelompok. Silakan satu kelompok satu saja HP-nya. Ya. Kelompok siapa yang memimpin sementara? Ya. Soal berikutnya. Hati-hati menjawabnya, lebih cepat, lebih tepat, ya berarti dia nilainya lebih besar ya. Berikutnya. Baru kelompok 3 menjawab. Ya. Baik anak-anakku yang Bapak sayangi, kita telah menyelesaikan diskusi dan tadi juga lanjutkan dengan game quizzes ya. Nah, untuk itu sekali lagi Bapak ingin mengajak kalian untuk menyimpulkan kembali apa materi yang telah kita pelajari hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan tentang hari kiamat? Hari kiamat akan terjadi dan manusia-manusia semua akan mati. Hari kiamat bakal terjadi, semua alam semesta akan hancur. Terus Mengucapkan doa kita harus selalu beramal dan semua kemudian semua manusia, semua makhluk hidup akan mendapatkan balasan yang telah dibuatnya. iya. Terus kapan terjadinya hari kiamat? Tidak tahu, Tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, sebelum Pak Yasir mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, tugas kalian untuk minggu depan adalah uji KD 2 ya, tentang iman kepada hari kiamat. Nah, persiapkan ya, dibaca kembali materinya, diulangi lagi di rumah, boleh dari Google, boleh buku yang kalian punya ya. Bapak berharap ketika uji KD minggu depan nilainya semua mencapai KKM ya. Nah, mari kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan bersama-sama mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.